Terima kasih kepada Mediana Cahya untuk kiriman sawarianya. Dan terima kasih juga teman-teman yang masih menunggu updatan video di channel Mimin. Dikarenakan mata Mimin mulai sulit untuk mengetik alur ceritanya lewat HP dan sering typo. Tapi karena dukungan dan banyak komen yang menunggu Mimin upload lagi sehingga Mimin dapat ide beli kabel OTG dan keyboard sehingga Mimin bisa ngetik alur cerita lagi. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih dukungan kalian. Sore itu, suasana di taman kota begitu damai. Cahaya matahari yang hangat menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan lembut di atas jalanan setapak. Suara burung yang berkicau serta semilir angin yang menyapu dedaunan menambah kenyamanan suasana. Di antara keramaian taman yang dipenuhi keluarga dan pasangan yang sedang menikmati waktu bersama, terlihat seorang pria tengah berjalan santai. Ia melangkah dengan tenang, seolah menikmati setiap detik momen yang ada. Di salah satu sudut taman, di sebuah bangku kayu yang dikelilingi pepohonan rindang, tampak Jiwon sedang duduk bersama putrinya, Yeondu. Gadis kecil itu mengenakan dress berwarna pastel yang tampak sangat manis dikenakannya. Ia menatap wajah papahnya dengan ekspresi penasaran yang tak dapat disembunyikan. "Papa," katanya pelan, "kenapa kita ada di sini? Kita nggak biasanya duduk-duduk di taman seperti ini, kan?" Jiwon tersenyum lembut, lalu menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. "Hari ini kita ke sini karena kita akan bertemu dengan seseorang. Tapi, Papa ingin Yeondu menebak dulu, siapa orang yang akan kita temui." Yeondu pun terdiam. Ia menatap langit sejenak, lalu menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mengingat-ingat apakah ada janji yang terlupa. Namun, tak ada satupun petunjuk yang muncul dalam pikirannya. Wajahnya tampak kebingungan, bahkan sedikit panik. Yeondu nggak tahu, "Pah, hari ini nggak ada yang bilang mau ketemu aku," ucapnya dengan polos. Melihat putrinya benar-benar bingung, Jiwon memutuskan untuk memberi sedikit petunjuk. "Orang ini pernah memberikan Yeondu dress cantik yang sedang kamu pakai sekarang," katanya sambil menunjuk dress Yeondu. Dengan mata berbinarnya dan wajahnya berubah dari kebingungan menjadi penuh antusiasme. Ia segera menebak dengan semangat. "Ah, itu pasti Kak Bum Jae." Jiwon tertawa kecil dan mengangguk. "Benar sekali. Kamu pintar menebaknya." Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, dari arah belakang Jiwon terdengar suara ceria yang memanggil, "Kakak Jiwon." Jiwon menoleh, dan di sana terlihat sosok Bum Jae yang tengah berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Ia mengenakan jaket kasual dan kacamata yang membuat penampilannya terlihat keren dan santai. "Bum Jae. Wah, senang akhirnya bisa ketemu lagi," sapa Jiwon sambil berdiri dan menjabat tangannya itu. "Gimana kabarmu?" "Aku baik-baik saja, Hyung," jawab Bum Jae sambil tersenyum hangat. Tak ingin tertinggal, Yeondu langsung menyapa dengan gembira, "Halo Kak Bum Jae." Bum Jae menoleh ke arah Yeondu dan wajahnya langsung bersinar. "Yeondu, kamu terlihat cantik sekali hari ini. Dress itu benar-benar cocok banget sama kamu," puji Bum Jae tulus. Yeondu tersenyum bahagia, wajahnya memerah malu. Dress pemberian Kak Bum Jar yang paling bagus dari semua bajunya. Yeondu suka banget, "Kak, terima kasih ya." Jiwon yang mendengarnya sempat terkejut. Ia tidak menyangka Yeondu bisa mengungkapkan perasaannya dengan begitu indah. Dalam hati, ia merasa bangga, Yeondu benar-benar tumbuh menjadi anak yang pintar dan percaya diri. Namun, Bum Jae dengan rendah hati menolak pujian tersebut. Bukan bajunya yang bagus, tapi karena Yeondu yang memakainya. "Kamu memang selalu bisa membuat apapun terlihat menawan," katanya sambil mengedipkan mata. Yeondu pun tertawa kecil, lalu membalas, "Tapi Kak Bum Jae juga keren. Kacamata yang kakak pakai juga bagus. Tapi mungkin jadi bagus karena kakak yang pakai." Bum Jae terkekeh, jelas merasa sangat senang mendengar pujian manis itu dari Yeondu. "Wah, kamu benar-benar tahu cara membuat orang senang," ujarnya. Beberapa saat kemudian, Bum Jae memperhatikan banyaknya kantong belanjaan di sekitar Jiwon dan Yeondu. Ia bertanya heran, "Kalian habis dari mall ya? Banyak banget kantongnya." Jiwon mengangguk sambil menghela napas. "Iya, aku habis keliling nyari baju buat Yeondu. Tapi, nggak ada yang cocok." Bum Jae mengerutkan dahi. "Loh, jadi kalian udah selesai belanja? Terus, kenapa manggil aku ke sini?" Dengan ekspresi kecewa, Jiwon menjawab pelan, "Karena dari tadi aku nggak nemu baju yang bisa menyaingi dress yang kamu berikan sebelumnya. Aku pikir mungkin kamu bisa bantu." Bum Jae terdiam sejenak, lalu tersenyum percaya diri. "Kalau begitu, kamu datang ke orang yang tepat. Di toko keluargaku, ada banyak banget baju bagus. Yuk, kita ke sana." Tak lama kemudian, mereka bertiga berjalan bersama menuju sebuah toko pakaian yang terletak tak jauh dari taman. Toko itu milik keluarga Bum Jae, dan sudah dikelola secara turun-temurun. Saat mereka tiba, Jiwon menggandeng tangan Yeondu dan membantunya menuruni anak tangga di depan toko. Bum Jae lalu menekan bel toko dan memanggil, "Ayah, aku datang." Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Saat pintu terbuka, aroma wangi dari bahan pakaian yang bersih menyambut mereka. Jiwon melangkah masuk, dan matanya langsung terpukau melihat deretan baju yang tersusun rapi, beraneka warna dan model.
Pencahayaan toko yang hangat membuat suasana di dalam terasa nyaman. Wah, ternyata koleksi bajunya banyak banget, gumam Jiwon kagum. Bum Jae tersenyum dan berjalan mendekati seorang pria parubaya yang baru saja keluar dari ruang belakang. Ayah, ini Jiwon Hyung dan Yeondu, yang sering aku ceritakan itu. Pria itu, yang tak lain adalah ayah Bum Jae, menyambut mereka dengan ramah. Oh, jadi ini orangnya? Wah, aku sering dengar cerita tentang kamu dari Bum Jae. Tapi jujur saja, aku nggak menyangka kamu akan terlihat semudah ini. Ia lalu menjulurkan tangan. Perkenalkan, aku Jun Seok. Jiwon menyambut jabatan tangan itu dengan hangat. Saya Jiwon. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Anda. Yeondu pun ikut memperkenalkan diri dengan sopan. Halo, Paman. Aku Yeondu. Jun Seok tertawa kecil. Wah, kamu jauh lebih imut dari yang aku bayangkan. Pantas saja Bum Jae selalu cerita soal kamu. Yeondu tampak heran, Paman tahu Yeondu. Bum Jae, yang berdiri di sampingnya, menjawab dengan bangga, tentu saja. Ayah itu subscriber setia Yeondu Tube. Jun Seok mengangguk sambil memegang dagunya. Iya, benar. Waktu Bum Jae tiba-tiba ambil dress anak perempuan dan bilang itu untuk anak kecil. Aku sudah bisa menebak siapa yang dimaksud. Apalagi setelah aku nonton videomu di Yeondu Tube. Jiwon yang mendengar itu langsung merasa tidak enak. Kalau begitu, saya harus membayar dress itu, Pak. Nggak enak kalau menerimanya begitu saja. Dengan tawanya, ayah Bum Jae tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia sudah sangat senang ketika menonton Yeondu Tube, karena tidak menyangka bahwa pakaian yang ia buat bisa secantik itu. Yeondu terkejut, dan karena rasa penasarannya, ia mulai bertanya apakah Paman Bum Jae yang membuat dress tersebut. Tentu saja, hal itu dibenarkan oleh ayah Bum Jae, sehingga membuat Yeondu sangat mengaguminya. Tak lama, Bum Jae dengan ekspresi senangnya menunjukkan sebuah baju kepada Jiwon dan Yeondu. Ia menjelaskan bahwa pakaian ini pertama kali terlintas di benaknya saat Jiwon ingin mencari baju untuk Yeondu. Menurutnya, pakaian ini akan sangat cocok untuk Yeondu. Ayah Bum Jae pun setuju dengan pilihan putranya. Ia merasa pakaian itu cocok, dan menyuruh Jiwon segera mencoba mengenakannya kepada Yeondu. Dengan senang hati, Jiwon mengajak Yeondu untuk mencoba bajunya, dan dengan sangat antusias Yeondu menyetujuinya. Jiwon pun mulai membantu Yeondu mengenakan baju tersebut. Saat mengenakannya, Yeondu tampak sangat senang dan bahagia. Jiwon lalu bertanya apakah menyenangkan berganti pakaian, dan dengan tawa cerianya, Yeondu mengiyakan karena menurutnya itu sangat menyenangkan. Tak lama, Jiwon terpaku melihat Yeondu. Ia terkejut, awalnya khawatir warna merah muda pada pakaian akan terlihat berlebihan. Namun kenyataannya Yeondu justru terlihat sangat berkelas, seperti putri dari kerajaan Eropa. Dengan sangat senang, Jiwon mencium pipi Yeondu. Tindakan mendadak itu membuat Yeondu kaget dan terdiam. Ia pun memegang pipinya, lalu dengan bingung menatap papanya, seolah bertanya mengapa dirinya tiba-tiba dicium. Dengan bahagia, Jiwon menjelaskan bahwa ia mencium Yeondu karena Yeondu sangat menggemaskan. Namun sebaliknya, Yeondu justru terlihat khawatir dan bertanya apakah dirinya terlihat aneh memakai baju itu. Jiwon tertawa dan menjelaskan bahwa Yeondu sama sekali tidak terlihat aneh. Justru sebaliknya, ia tampak sangat cantik dan imut, seperti putri kerajaan Eropa. Yeondu senang mendengar dirinya terlihat cantik dan imut, tetapi ia bingung apa maksud dari kata Eropa itu. Jiwon pun mulai menjelaskan panjang lebar tentang apa itu Eropa. Saat sedang memperbaiki rambut Yeondu, ia terkejut melihat merek bernama Eden, dan lebih terkejut lagi saat tahu harga pakaian itu hanya Rp67.000. Sangat murah, bahkan 100 kali lebih murah dibandingkan harga di mall. Padahal, pakaiannya sangat cantik dan kualitasnya tidak kalah jauh dari pakaian di mall. Melihat kualitas yang bagus dengan harga murah, Jiwon mulai mengajak Yeondu untuk mencari pakaian lainnya. Yeondu menyetujui dengan penuh semangat. Sementara itu, ayah Bum Jae dan Bum Jae sangat kagum melihat Yeondu mengenakan pakaian tersebut. Mereka tak henti-hentinya mengagumi kecantikan dan keimutan Yeondu. Bum Jae yang melihat Jiwon dan Yeondu sibuk memilih pakaian mulai bergumam. Bagaimana jika ia juga memiliki adik seperti Yeondu? Ia lalu menanyakan hal itu kepada ayahnya. Namun ayahnya hanya bisa tertawa canggung dan menjelaskan bahwa itu sangatlah mustahil. Sementara itu, Yeondu terlihat tersenyum malu setelah mendengar pujian tersebut. Jiwon tidak menyangka bahwa Yeondu memahami bahwa mereka sedang memuji dirinya. Dengan senang hati, Jiwon memuji Bum Jae karena ia memiliki selera fashion yang bagus. Tentu saja, Bum Jae sangat senang dengan pujian itu, sampai-sampai ia mengacungkan jempol sebagai tanda bahwa dirinya memang ahli dalam hal fashion. Jiwon yang saat itu mulai memegangi kameranya berpikir bahwa Yeondu akan mengenakan banyak pakaian bagus hari ini. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja. Maka ia pun meminta izin kepada ayah Bum Jae untuk mencoba pakaian lainnya. Tentu saja ayah Bum Jae mengizinkan, karena memang itu alasan ia mengundang Jiwon dan Yeondu ke tokonya. Mendengar hal itu, Jiwon tidak sungkan lagi dan bertanya apakah mereka memiliki jas. Dengan bangga dan senangnya, ayah Bum Jae menunjukkan bahwa bukan hanya jas, mereka juga memiliki semua jenis pakaian. Tak lama, Yeondu mulai mencoba satu persatu pakaian yang ada, dari jas, gaun,
pakaian musim panas, hingga pakaian musim semi. Jiwon merasa heran, mengapa setiap pakaian yang dikenakan Yeondu selalu terlihat sangat bagus. Akhirnya, semua pakaian yang dibeli Jiwon pun dibungkus. Tak lupa, Jiwon sangat berterima kasih atas semua pakaian yang sudah diberikan. Namun ayah Bum Jae justru lebih berterima kasih karena Jiwon telah membeli banyak pakaian dari tokonya. Meski begitu, Jiwon tetap ingin mengucapkan terima kasih. Karena berkat mereka, Yeondu tidak perlu khawatir lagi soal pakaian musim panasnya. Yeondu pun menyetujui ucapan papanya dengan senyum ceria. Dengan senyum lebar dan wajah bahagia, Yeondu memuji bahwa pakaian buatan ayah Bum Jae sangatlah bagus dan merupakan yang terbaik. Mendengar pujian itu membuat pipi ayah Bum Jae memerah. Lalu dengan senangnya, Jiwon menanyakan pada ayah Bum Jae apakah ia juga memiliki pakaian musim dingin. Ayah Bum Jae mengiyakan dan hendak menjelaskan sesuatu, tapi Jiwon langsung memotong pembicaraan dan berkata bahwa ia sangat senang dan ingin tahu website belanja tokonya agar bisa membeli secara online. Namun tiba-tiba, ayah Bum Jae terdiam. Bum Jae dan ayahnya pun tertunduk lesu. Melihat itu, Jiwon panik dan bertanya-tanya apakah dirinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Ia pun langsung menanyakan apakah dirinya telah menyinggung perasaan mereka. Dengan tawa yang dipaksakan, ayah Bum Jae menjelaskan bahwa Jiwon tidak akan bisa membeli pakaian musim dingin lagi di tokonya. Hal ini membuat Jiwon bingung dan bertanya apa maksudnya. Dengan raut wajah suram, ayah Bum Jae menjelaskan bahwa toko iden mereka akan segera bangkrut dalam waktu dekat. Dengan wajah murung, ayah Bum Jae menjelaskan bahwa toko idennya akan segera bangkrut dan tutup secara permanen. Jiwon terkejut mendengar hal itu. Ia tidak menyangka bahwa mereka memiliki permasalahan sebesar itu. Jiwon mulai berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana bisa toko iden bangkrut? Padahal pakaian mereka sangat bagus. Bahkan bagi orang seperti dirinya yang tidak terlalu memahami dunia fashion, ia tetap menganggap pakaian Eden sangat berkualitas. Karena penasaran, Jiwon pun menanyakan alasan mengapa toko Eden bisa bangkrut. Dengan tawa yang hambar, ayah Bum Jae menjawab bahwa pakaian yang ia buat dianggap tidak layak, sehingga kurang diminati. Namun, Jiwon merasa heran. Ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin pakaian berkualitas seperti itu tidak populer di masyarakat? Ia pun mulai berpikir, apakah pasar pakaian memang sekompetitif itu? Bum Jae lalu ikut berbicara, menyatakan bahwa dirinya juga bingung dan tidak mengerti mengapa pakaian buatan ayahnya tidak laku di pasaran. Mendengar perkataan anaknya, ayah Bum Jae terkejut. Ia menegur Bum Jae karena merasa tersinggung dengan ucapan anaknya yang mengatakan bahwa pakaiannya tidak laku. Namun, Bum Jae mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa pemasukan keuangan mereka selalu lebih kecil dibanding pengeluaran. Jiwon pun ikut membela Bum Jae. Ia setuju dengan apa yang dikatakan Bum Jae. Mendengar hal itu, Bum Jae merasa senang karena Jiwon sependapat dengannya. Jiwon menjelaskan bahwa pakaian buatan ayah Bum Jae adalah pakaian berkualitas tinggi, bahkan tidak kalah dengan merek terkenal yang dijual di mall dengan harga Rp700.000. Mendengar pujian dari Jiwon, ayah Bum Jae merasa senang sekaligus malu. Bum Jae dengan semangat mengatakan bahwa memang benar pakaian buatan ayahnya sangat bagus, dan banyak orang yang mengakui keahlian ayahnya setelah melihat hasil karyanya. Lalu, Yeondu ikut berkomentar dengan antusias, menyatakan bahwa pakaian buatan paman sangat bagus. Namun, ayah Bum Jae tetap pesimis. Ia mengatakan bahwa meskipun sudah mempromosikan pakaiannya dan memberikan banyak diskon, penjualannya tetap rendah. Dengan wajah khawatir, Yeondu berkata kepada Jiwon bahwa ia ingin tetap mengenakan pakaian buatan ayah Bum Jae. Ayah Bum Jae menjadi sedih. Ia meminta maaf karena sudah menceritakan masalah tokonya, yang kini membuat Yeondu ikut khawatir. Namun, Jiwon tidak mempermasalahkannya, karena memang ia sendiri yang pertama kali menanyakan hal tersebut. Akhirnya, ayah Bum Jae mengakhiri percakapan mereka. Ia berkata bahwa Jiwon sudah selesai berbelanja, dan berharap mereka bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Jiwon pun mengucapkan terima kasih atas keramahan ayah Bum Jae yang telah melayani mereka dengan baik. Sementara itu, Yeondu hanya terdiam dengan wajah sedih. Mereka pun pergi dari toko Bum Jae. Namun, sebelum pergi, Jiwon menanyakan apakah mereka keberatan jika ia membantu. Malam harinya, di rumah, Jiwon mengajak Yeondu untuk melihat website toko Eden. Tentu saja, Yeondu menyetujuinya dengan antusias. Setelah membuka situs belanja Eden, Jiwon merasa bahwa katalog dan susunan produknya sudah rapi. Namun, ada sesuatu yang membuat Jiwon mengernyitkan dahi. Ia pun menanyakan pendapat Yeondu tentang tampilan website tersebut. Dengan wajah muram, Yeondu menjawab bahwa tampilannya sangat gelap, bahkan terlihat menyeramkan. Jiwon tersenyum, karena ia sependapat. Masalah utama tampilan website itu adalah pemilihan warna dasar yang tidak cocok dengan toko pakaian anak-anak. Jiwon pun mulai menggerakkan mouse untuk melihat tampilan website toko pakaian anak-anak lainnya. Saat sedang melihat-lihat, tiba-tiba Yeondu berseru gembira. Jiwon bingung dan bertanya ada apa. Dengan mata berbinar, Yeondu menjelaskan bahwa tampilan website yang mereka lihat sekarang sangat bagus. Dengan semangat, ia menunjuk jari telunjuknya ke arah layar komputer dan berkata kepada Jiwon dengan ekspresi kagum. Di layar terlihat foto seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun yang mengenakan pakaian dan topi.
Jiwon pun bertanya pada Yeondu apakah menurutnya anak itu terlihat sangat cantik. Dengan senang hati, Yeondu mengiyakan. Namun, Jiwon justru merasa ada yang aneh. Hal ini membuat Yeondu bingung, lalu ia bertanya pada papanya apa yang terlihat aneh. Jiwon kemudian menjelaskan bahwa ia tahu anak perempuan yang jauh lebih cantik daripada anak itu. Lalu, ia meminta Yeondu menebak siapa orangnya. Dengan polos, Yeondu menebak bahwa itu adalah Seyun. Namun, itu bukan jawabannya. Kemudian Yeondu menebak lagi, mengatakan bahwa itu kakak Jihye. Namun, ia segera sadar bahwa kakak Jihye sudah bukan anak-anak lagi, dan akhirnya ia mengaku menyerah. Dengan penasaran, Yeondu bertanya, lalu siapa anak perempuan itu, Papa? Dengan tawanya, Jiwon pun memberikan sebuah petunjuk pada Yeondu, bahwa anak perempuan itu mengenakan piyama kuning bergambar beruang. Yeondu terkejut dan merasa heran, lalu berseru bahwa dirinya juga mengenakan pakaian berwarna kuning bergambar beruang. Dengan jari telunjuk di bibirnya, Yeondu mencoba berpikir kembali siapa anak perempuan itu. Jiwon yang melihat ekspresi Yeondu pun menyadari bahwa Yeondu tidak menyadari bahwa yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Jiwon pun bingung bagaimana cara agar Yeondu menyadarinya. Akhirnya, Jiwon memberikan petunjuk lagi bahwa anak perempuan itu sekarang sedang duduk di pangkuan papahnya yang hebat. Yeondu lalu mengangkat kedua tangannya dan mengulangi perkataan Jiwon, di pangkuan papa yang hebat, dengan ekspresi berpikir. Akhirnya, Yeondu pun menyadarinya dan hanya bisa tertawa malu mengetahui bahwa yang dibicarakan papahnya, anak perempuan cantik itu, adalah dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Jiwon menelepon Bum Jae untuk menanyakan apakah ia sudah membicarakan hal itu pada ayahnya. Bum Jae pun menjelaskan bahwa ia sudah memberitahu ayahnya bahwa tampilan website toko mereka sangat gelap. Ayahnya setuju untuk mengganti warna website dan juga berencana mengembangkan websitenya setelah berbicara dengan Jiwon nanti. Bum Jae pun meminta bantuan Jiwon dalam masalah ini. Jiwon tersenyum dan berpikir itu hal yang bagus, karena akan lebih baik jika ia memperkenalkan toko tersebut setelah websitenya diperbaiki. Sebelumnya, di toko ayah Bum Jae, sang ayah sempat bingung bagaimana Jiwon bisa membantu tokonya. Maka Jiwon menjelaskan bahwa ia akan mengendorse toko ayah Bum Jae di channel YeonduTube. Mendengar itu, Bum Jae senang karena ia juga pernah melihat komentar-komentar yang menanyakan di mana Jiwon membeli dress yang pernah ia kenakan waktu itu. Jiwon mengatakan bahwa ia ingin memperkenalkan pakaian dari toko mereka secara natural. Bum Jae sangat bersemangat dan mendesak ayahnya karena YeonduTube adalah channel yang besar, sehingga toko iden mereka bisa menjadi terkenal nantinya. Ayah Bum Jae sangat berterima kasih atas tawaran Jiwon, namun ia takut akan merepotkan Jiwon. Ia juga khawatir jika mendapatkan respons buruk yang bisa mempengaruhi channel YeonduTube. Namun, Jiwon meyakinkan ayah Bum Jae untuk tidak khawatir mengenai hal itu. Meski begitu, Jiwon tetap saja mengatakannya tapi ia tidak percaya diri dengan tampilan websitenya. Menurutnya, tidak peduli sebagus apapun pakaian mereka, jika websitenya seperti itu, penonton bisa saja berpikiran buruk hanya dari tampilannya. Ia pun berjanji akan membantu membuat tampilan websitenya menjadi lebih baik. Mendengar itu, Bum Jae bingung dan terkejut karena sepertinya terlalu mudah. Ia sempat berpikir bahwa hal itu justru akan merepotkan Jiwon jika harus membuatnya juga. Namun, Jiwon tersenyum dan meminta Bum Jae untuk tidak khawatir. Ia juga menjelaskan bahwa websitenya sebenarnya sudah bagus, hanya saja perlu mengganti tema warnanya. Bum Jae pun hanya bisa mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, di pagi hari Senin, Jiwon yang sedang memegang kameranya, melihat-lihat pakaian dan berpikir pakaian mana yang cocok untuk Yeondu pakai hari ini. Sementara itu, Yeondu yang sedang berjalan sambil mengucek-ucek matanya yang masih mengantuk, mendekati Jiwon. Jiwon pun bertanya pada Yeondu, pakaian apa yang ingin ia pakai untuk pergi ke taman kanak-kanak. Namun, Yeondu merasa bingung karena terlalu banyak pilihan. Akhirnya, Jiwon yang memilihkan pakaian untuk Yeondu. Jiwon pun mengambil satu set pakaian putih dan rompi biru. Lalu Jiwon membantu Yeondu mengenakan pakaian itu. Setelah berpakaian, mereka bercermin bersama. Yeondu tampak senang karena terlihat sangat cantik. Namun belum selesai, Jiwon membantu memasangkan rompi birunya dan tidak lupa menata rambut Yeondu dengan jepit rambut. Akhirnya, Yeondu pun selesai mengenakan pakaian pertamanya dari toko Eden. Jiwon tidak lupa mengambil foto Yeondu, namun di sisi lain, ia juga mulai terlihat khawatir. Melihat wajah papahnya, Yeondu bertanya, ada apa dengan ekspresi khawatir itu? Sambil tertawa, Jiwon menjelaskan bahwa ia takut anak-anak di taman kanak-kanak akan ribut karena kecantikan Yeondu. Mendengar itu, Yeondu tertawa malu, lalu dengan bahagia memeluk papahnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan pintu taman kanak-kanak. Ibu pengasuh pun menyambut mereka. Yeondu dengan sopan memberi salam kepada ibu pengasuh, dan ibu pengasuh tampak takjub melihat Yeondu. Ia pun berseru, mengapa Yeondu terlihat begitu cantik hari itu. Dengan senangnya, Yeondu menjelaskan bahwa ia mengenakan pakaian dari bahan toko Eden. Jiwon tidak lupa memberi salam kepada ibu pengasuh dan menitipkan Yeondu untuk dijaga hari itu. Dengan ramah, ibu pengasuh mengiyakan dan mengajak Yeondu masuk. Tak lupa, Yeondu melambaikan tangan kepada papahnya sebelum masuk ke dalam.
Ibu pengasuh lalu memberitahu anak-anak lainnya bahwa Yeondu telah datang dan meminta mereka untuk menyapanya. Dengan wajah cerah dan pakaian barunya, Yeondu menyapa teman-teman lainnya. Hal itu membuat anak-anak laki-laki terpesona melihat kecantikan Yeondu hari itu. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.